bentuk. Kalau kita dulu pernah membahas Allah menciptakan malaikat diberi akal, maka dia la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu taat pada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Tugasnya malaikat hanya taat. Tugasnya malaikat Malik memberi rezeki. Tugasnya malaikat Ridwan menjaga surga. Tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa. Memang ibadahnya malaikat Israel adalah mencabut nyawa, ibadahnya dia. Tugasnya malaikat Malik menjaga neraka. Ya, tugasnya memang nyiksa. Jadi makanya para ulama dulu, para sepuh, makanya kalau tadinya itu wajami'il malaikatil muqarrabin, para malaikat dikirim Al-Fatihah supaya apa? Supaya dia bekerjanya dengan baik. Kalau Israel, mudah-mudahan Israel kalau mencabut nyawa kita dengan baik. Ada yang para ulama khususan malaikat Israel Al-Fatihah gitu. Iya, supaya bersahabat ya. Nah, yang dikirimi Fatihah Israel terus, terus yang ketiga adalah malaikat Ridwan, supaya dia bersahabat dengan kita. Ridwan panggil kami Rasul. Ya kan, kalau ditangkan dapat rujuknya berarti wa umatin nabiyyun wa jami'il malaikatil muqarrabin. Dikirim itu malaikatil muqarrabin, malaikat yang paling dekat, pimpinannya malaikat ada 10. Malaikat punya jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan pimpinannya ada 10. Di antara 10 pimpinannya ada satu, yakni malaikat Jibril. Gitu ya. Nah ini Allah menciptakan malaikat hanya akalan, jadi tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, Allah menciptakan hewan. Hewan itu dia hanya mempunyai nafsu, dia tidak punya akal. Maka sembarangan, dia tidak punya pikiran. Dia hanya punya insting, hanya punya insting siapa itu bahasa Jawa? Nurani ya. Ya, ini nurani ya. Jadi lapar makan gitu ya. Kalau kelaparan dia makan. Kalau makan dia tidak pandang ini makan di rumah tuannya yang punya atau di rumah tetangga atau di rumah siapapun. Kalau kawin, kita dia pasangannya atau bukan, semaunya dia. Itu hewan, instingnya hewan. Dia tidak punya pikiran. Maka dia tidak ditaklif, tidak dipaksa untuk menjalankan perintah agama. Nah, jadi kemudian Allah menciptakan manusia itu mempunyai akal dan mempunyai hewan, mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Ada dua hal dalam diri manusia. Yang ketika manusia akalnya bisa mengalahkan nafsunya, ya ini adalah an-nama'ul bayan. Bagaimana cara akal kita mengendalikan hawa nafsu kita? Maka Allah panggil di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kenapa? Walaqal insana 'allamahul bayan. Jadi diterangkan pada manusia al-bayan tentang Al-Qur'an. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali ke jalan Tuhanmu yang radiyatan mardiyah, yang engkau ridha dan diridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an yang pertama adalah membaca. Setelah membaca adalah mengamati, memahami. Kalau kita bahasa sekarang adalah dengan belajar tafsir, membaca terjemahnya minimal. Terus kemudian yang kedua adalah membaca tafsirnya kalau bisa. Maka kita melengkapi dari akad hari Jumat pagi insya Allah dengan belajar tafsir sedikit-sedikit. Nah, ketika akalnya manusia bisa mengalahkan nafsunya, dia maka bisa menjadikannya lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau sebaliknya, kalau nafsunya
akalnya bisa jadi dia lebih rendah dari binatang, dari hewan. Maka sebutan orang itu kalau jalan banyak dia orang jalan pakai tangan hewan. Kalau bahasa Jawa itu jangkrik, ya bagian ya kalau disuruh itu jangkrik, sopan banget kalau namanya jangkrik. Kalau di sini lain, di sini karena dianggap apa? Dianggap dia lebih hina dari binatang sebutannya kita. Oh, masya Allah ya. Nah ini, alhamdulillah kita insya Allah Bismillahirrahmanirrahim sedikit-sedikit ngaji sekenanya, sebisanya tentang tafsir Al-Quran. Nah lalu kita sudah beberapa pekan kita membahas surat Al-Mulk dan sudah selesai. Kita akan sekarang bagi ujian pekan lalu membahas surat An-Nas ya. Nas berarti kalau saya mengawali dengan Al-Fatihah saja. Al-Fatihah kita insya Allah hari ini membahas tentang Al-Fatihah, nanti berikutnya dari An-Nas surat juz 30 minimal, biar kita tahu apa yang kita baca dalam Al-Quran supaya kita meresapi. Karena kalau ulama tasawuf itu ekstrim seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menyebutkan rukunnya sholat. Kalau kita pada umumnya rukunnya sholat dalam kitab Fathul Qorib dan sebagainya itu ada 13, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17. Itu tentang rukunnya sholat. Dari mulai takbiratul ihram. Tapi Imam Ghazali nambah satu. Itu apa? Al-khusyuk. Ngeri buat Imam Ghazali. Jadi bagi Imam Ghazali, rukun sholat yang jumlahnya bisa 13, 15 atau 17 itu ditambah satu, yaitu khusyuk. Jadi kalau yang kata Imam Ghazali, sholat yang tidak khusyuk berarti sholatnya tidak sah.